Ketika negara-negara lagi tegang-tegangnya, diplomasi resmi itu kan seringnya macet ya. Tapi, ternyata di tengah kebuntuan itu ada loh kekuatan lain yang muncul. Nah, kita bakal bedah nih satu pertemuan krusial di Jakarta, di mana sebuah organisasi masyarakat sipil Indonesia bertemu dengan duta besar untuk bicara soal perang dan perdamaian. Coba deh, lihat pernyataan keras ini. Ini datangnya bukan dari presiden atau perdana menteri, tapi dari Haidar Nasir, pimpinannya Muhammadiyah. Ini langsung nunjukin betapa gentingnya situasi yang lagi kita bahas. Ibaratnya, ini sinyal bahwa sistem global kita lagi ada yang error. Terus, apa sih yang bikin pernyataan sekeras ini keluar? Ini bukan cuma ngomongin teori loh, ada kejadian beneran yang mendesak banget di baliknya, yang bikin seorang pemimpin sipil merasa perlu buat bersuara di panggung dunia. Yuk, kita lihat konteksnya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu nih sama tokoh-tokoh di balik upaya diplomasi yang unik ini. Di sini nih, batasan antara aktivisme warga sama hubungan internasional tuh jadi tipis banget. Nah, di sini ada dua tokoh utamanya nih. Di satu sisi, ada Haidar Nasir dari Muhammadiyah. Ini organisasi non-pemerintah yang anggotanya jutaan. Di sisi lain, ada Duta Besar Muhammad Borujardi, perwakilan resmi dari negara Iran. Kebayang nggak mereka ketemu buat ngebahas perang? Ini jadi menarik banget karena ini nunjukin peran baru yang bisa dimainin sama masyarakat sipil. Sekarang, kita geser ke alasan kenapa pertemuan ini sampai harus terjadi. Sebenarnya ada apa sih di Iran sampai-sampai duta besarnya nyari dukungan ke organisasi masyarakat sipil di Indonesia? Jawabannya cukup mengejutkan. Lini masa ini penting banget. Coba perhatiin deh, jarak waktunya dekat banget. Serangannya terjadi akhir Februari, awal April, Duta Besar Iran udah ada di kantor Muhammadiyah. Ini nunjukin betapa daruratnya situasi mereka dan seberapa cepat Iran butuh dukungan. Detail target serangannya ini bikin kita mikir. Kata Pak Dubes, yang diserang itu bukan cuma sasaran militer, tapi juga pusat budaya, sekolah-sekolah, bahkan masjid dan lingkungan sekitarnya. Jadi intinya, ini digambarkan sebagai serangan yang sengaja menargetkan kehidupan sivil. Dengerin deh kata-kata duta besar ini. Bener-bener ngegambarin situasi yang kelam banget ya. Dengan nyebutin korban anak-anak dan lansia, dia mau nekenin sisi manusianya dari konflik ini, di mana etika dasar perang aja kayaknya udah nggak dihiraukan lagi. Oke, setelah dengerin sudut pandang dari Iran, gimana dong respons Muhammadiyah? Nah, disinilah kita bakal lihat gimana mereka mengubah isu yang tadinya cuma soal satu negara, jadi seruan kemanusiaan yang universal. Ini nih, respons yang cerdas banget dari Haidar Nasir. Dia sengaja memperluas isunya, jadi ini bukan lagi soal Iran atau soal umat Islam doang, tapi soal kedaulatan sebuah negara. Prinsip dasar bahwa setiap negara itu punya hak buat hidup damai tanpa diserang. Pesan kayak gini kan bisa diterima sama siapa aja, di mana aja. Jadi sikap Muhammadiyah itu jelas ya, mereka simpati, mereka prihatin, tapi mereka juga ngasih harapan. Mereka nggak cuma ngecam, tapi juga ngasih dukungan moral. Mereka percaya kalau Iran bisa bangkit lagi. Ini pendekatan diplomasi yang suportif, bukan yang ngehujat. Nah, buat nguatin pesannya, Haidar Nasir ngangkat satu konsep Islam yang dalam banget, rahmatan lil alamin. Ini bukan sekedar slogan ya, ini prinsip inti yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Menurut beliau, krisis ini justru jadi momen bagi dunia muslim buat nunjukin prinsip ini, bukan cuma buat sesama muslim, tapi untuk jadi kekuatan pembawa damai bagi semua orang di dunia. Jadi, apa sih artinya pertemuan ini kalau kita lihat dari gambaran yang lebih besar? Yuk kita bedah. Kenapa peristiwa ini lebih dari sekedar berita biasa, tapi contoh dari sebuah tren penting dalam hubungan internasional modern? Nah, ini dia poin utamanya. Muhammadiyah di sini tuh nggak bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Mereka murni sebagai aktor masyarakat sipil yang punya pengaruh. Mereka pakai platform mereka buat terlibat langsung dalam diplomasi perdamaian. Ini nunjukin betapa vitalnya peran yang bisa dimainin sama organisasi non-pemerintah dalam urusan global. Konsep intinya tuh ini, diplomasi masyarakat sipil. Ini terjadi ketika kelompok-kelompok kayak Muhammadiyah turun tangan buat ngebangun jembatan, membuka dialog, dan menyuarakan kemanusiaan. Mereka ngisi kekosongan yang mungkin nggak bisa dijangkau sama pemerintah. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Di dunia yang konfliknya nggak habis-habis, apa mungkin solusi perdamaian itu nggak cuma ada di tangan pemerintah? Pertemuan ini seolah maksa kita buat mikir, sebenarnya apa peran yang bisa kita semua sebagai masyarakat biasa mainkan?